Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar tentang perubahan. Dan perubahan itu dilakukan bukan hanya sekedar lewat jabatan kita, atribut kita, kedudukan kita, tapi lewat gerakan perubahan moral. Nah, tentunya perubahan moral itu sangat berhubungan dengan karakter. Di segmen sebelumnya kita sudah sebut ada beberapa hal ya tentang karakter atau moral ya, dan kita tahu bahwa otoritas moral atau moral authority itu tidak mudah memang. Dan itu tentunya berhubungan dengan karakter. Nah, kita akan bahas tentang karakter ini. Karakter yang perlu disikapi yaitu yang pertama pasti tentunya adalah tentang integritas. Apa sih integritas? Jadi integritas itu kita bisa definisikannya lewat dua cara. Yang pertama, integritas itu selaras dengan nilai-nilai dan tindakan kita. Nilai-nilai dan tindakan kita. Kita tahu hal-hal yang benar dan kita melakukannya. Integritas itu memiliki konsistensi, seperti yang sudah disinggung di segmen sebelumnya. Tetapi konsistensi ini khusus adalah tentang apa yang benar dan yang salah. Bukan hanya tentang yang baik dan yang terbaik. So, orang yang ingin menjadi agent of change, dia harus bisa menerapkan tentunya dengan perilaku yang tinggi. Nah, hal yang kedua, artinya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Orang yang berintegritas akan melakukan kebenaran. Bahkan ketika kebenaran tersebut sulit dilakukan. Bahkan ketika kebenaran itu tidak menguntungkan mereka secara pribadi, dan juga mereka akan mengutamakan tim, mengutamakan organisasi, dan mengutamakan visi. Nah itu ya, berintegritas itu nggak mudah ya. Lalu yang kedua, autentisitas. Autentisitas. Pemimpin spiritual bernama Mark Batterson, dia ngomong gini, autentisitas adalah otoritas baru dalam kepemimpinan. Benar, karena autentisitas ini akan berhubungan dengan moralitas. Jadi tidak mungkin orang ingin diajak oleh kita untuk melakukan perubahan kalau kita tidak menimbulkan atau memperlihatkan autentisitas atau kejujuran. Nah, mengenai kejujuran, saya pikir ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saya suka ada seorang mentor saya yang dia mengatakan seperti ini di tengah kejujurannya. Saya hanya akan mengajarkan apa yang saya yakini. Itu hasrat dia. Saya hanya akan mengajarkan apa yang saya alami. Itu menyangkut kepercayaan diri, dan saya akan mengajarkan apa yang saya jalani. Itulah yang dinamakan dengan autentisitas. Karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki tentunya. Jadi ya kita beri saja yang sudah kita miliki, yang sudah kita jalankan. Lalu kerendahan hati yang ketiga, karakter ya, yang berhubungan dengan otoritas moral tadi atau perubahan yang dilakukan dengan moral, gerakan moral ya. Kerendahan hati. Kerendahan hati ini sebenarnya penting banget ya di dalam apapun lah dalam kehidupan. Dan yang menarik, Jim Collins di dalam bukunya Good to Great menyebut bahwa kerendahan hati itu kesederhanaan yang mengesankan. Dia bilang gini, kita tersentak karena pemimpin yang berkembang
dari baik menjadi hebat tidak berbicara tentang diri sendiri. Ketika didesak untuk berbicara tentang diri sendiri, mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Semoga saya tidak terdengar seperti orang penting. Itu tentu bukan kesederhanaan palsu. Orang-orang yang bekerja dengan para pemimpin yang berkembang dari baik menjadi hebat, atau menulis tentang mereka, selalu menggunakan kata-kata seperti ini. Tenang, rendah hati, sederhana, pendiam, pemalu, elegan, sopan, tidak menonjolkan diri, lembut, tidak menyombongkan pencapaian dan sebagainya. Jadi karakter kerendahan hati itu akan menimbulkan gerakan moral, perubahan berdasarkan moralitas. Ada seseorang bernama Rick Warren mengatakan kerendahan hati tidak meniadakan kekuatan Anda. Kerendahan hati adalah jujur tentang kelemahan Anda. Jadi kerendahan hati seperti itu. Tapi perhatikan bahwa kerendahan hati itu menyangkut 3 aspek, 3 hal. Yang pertama, kita memiliki kesadaran diri dan dapat mengkritik diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita percaya diri dan cukup nyaman dengan diri sendiri sehingga kita tidak merasa perlu menarik perhatian dari luar ke diri kita sendiri, nggak perlu. Lalu yang ketiga, kita berbahagia melihat orang lain meraih prestasi dan ingin membantu mereka terus berprestasi. Jadi 3 aspek itu dari kerendahan hati. Lalu yang keempat, karakter adalah kasih. Kasih ini penting karena kalau kita mau melakukan otoritas moral atau gerakan moral, itu kita harus penuh dengan kasih sayang. Memperdulikan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang mengabaikan sesamanya itu akan menimbulkan keretakan hubungan yang merusak nilai-nilai moral justru. Jadi perlu kita di dalam kasih sayang ini, intinya kita ingin membuat perubahan dengan lembut, dengan kasih sayang, tidak memaksakan, yaitu artinya menghargai orang lain. Jadi penghargaan ini misalnya kita belajar mengutamakan orang lain, mengubah perubahan positif bukan hanya menghasilkan keuntungan material. Kita juga perlu menjadi diri kita sendiri, versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Lalu kita sering mengucapkan syukur, menolak sikap yang sok atau sombong, merasa penting. Dan yang penting kita bersedia juga disalahpahami dan mungkin merasa kesepian karena alasan yang tepat. Jadi bekerja keraslah kita untuk mencapai 4 karakteristik ini agar kita bisa mengubah, ada gerakan perubahan melalui nilai-nilai moralitas. Salam berkarakter, salam perubahan, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.